Kalian pernah nggak sih berdiri di depan sebuah gunung, terus ngerasain betapa kecilnya kita dan betapa dahsyatnya kekuatan alam? Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu kisah paling dahsyat dari alam, gunung berapi. Dan ini ceritanya lebih dari sekedar letusan loh, ini adalah kisah kelahiran seorang raksasa yang lahir dari api di perut bumi. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya wah bakal membawa kita ke sebuah perjalanan yang epik, jauh ke dalam inti planet kita. Jadi, gimana ceritanya gundukan tanah biasa bisa berubah jadi gunung raksasa yang menjulang tinggi? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng kisahnya. Jadi gini, cerita kita ini dimulainya bukan dari puncak gunung yang sejuk, tapi justru ribuan kilometer di bawah kaki kita. Semuanya berawal di dalam mantel bumi yang super panas dan penuh tekanan. Anggap aja ini adalah dapur raksasa tempat bahan utama si gunung berapi ini dibuat. Kenalan dulu yuk sama tokoh utama kita, magma. Coba bayangin, batuan yang saking panasnya sampai meleleh jadi cairan kental yang membara. Nah, magma ini ternyata lebih ringan dari batuan padat di sekelilingnya. Jadi dia punya dorongan alami buat naik, terus naik ke atas. Pertanyaannya, gimana caranya dia bisa kabur dari penjara super panas ini? Nah, disinilah mesin penggerak bumi mulai beraksi. Jadi, kerak bumi, tempat kita berpijak ini, ternyata dia tuh nggak mulus dan utuh gitu aja. Sebaliknya, kerak bumi ini pecah jadi beberapa bagian raksasa yang terus bergerak. Nah, inilah yang kita sebut lempeng tektonik. Analogi paling gampangnya, bayangin aja kayak kepingan-kepingan puzzle raksasa yang ngambang di atas mantel yang panas. Kepingan ini saling dorong, saling menjauh, atau gesekan satu sama lain. Gerakan inilah yang akhirnya menciptakan retakan-retakan atau celah lemah di kerak bumi. Dan celah-celah inilah yang jadi semacam jalan tol buat magma buat melesat naik ke permukaan. Nah, yang seru adalah pergerakan lempeng ini bisa menciptakan gunung berapi lewat 3 cara utama. Pertama, ada zona subduksi. Ini terjadi waktu lempeng samudra yang lebih berat nabrak dan nyelip ke bawah lempeng benua. Lempeng yang turun ini akhirnya meleleh dan jadi magma. Nah, ini dia nih rahasianya, kenapa di Indonesia banyak banget gunung berapi. Kedua, ada zona divergen. Ini kebalikannya. Lempengnya justru saling menjauh, menciptakan celah yang diisi sama magma dari bawah. Ini sering banget terjadi di dasar laut. Terus yang ketiga, ini unik banget. Namanya hotspot. Bayangin ada satu titik obor super panas dari dalam bumi yang posisinya tetap. Pas lempeng di atasnya bergerak ngelewatin obor ini, keraknya meleleh dan jadilah serangkaian gunung berapi. Persis kayak kepulauan Hawaii. Oke, jadi kita udah punya magma sebagai bahan bakunya dan kita juga udah punya jalan keluarnya berkat pergerakan lempeng tektonik. Sekarang mari kita saksikan momen puncaknya, yaitu saat magma ini akhirnya lahir menjadi sebuah gunung. Prosesnya bisa kita rangkum jadi 5 langkah dramatis ini. Pertama, magma terbentuk jauh di dalam bumi. Kedua, dia naik dan ngumpul di sebuah kantung yang disebut dapur magma. Ketiga, gas dan magma terus numpuk di sana, bikin tekanan yang gede banget. Ini persis kayak panci presto raksasa yang udah siap meledak. Keempat, pas tekanannya udah nggak ketahan lagi, boom, terjadilah erupsi. Lava, abu, dan gas menyembur keluar. Dan yang kelima, setiap kali erupsi, materialnya ini mendingin dan menumpuk. Lapis demi lapis, perlahan-lahan ngebangun si gunung jadi makin tinggi dan besar. Tapi, setelah lahir pun, ternyata nggak semua gunung berapi itu punya wajah atau karakter yang sama loh. Bentuk dan sifat letusannya bisa beda-beda banget, tergantung jenis magma di dalamnya. Ibaratnya, punya kepribadian masing-masing. Coba kita lihat 2 tipe yang paling umum. Di satu sisi ada gunung perisai. Lavanya ini cair banget, kayak madu encer. Jadi pas keluar, dia ngalir jauh dan ngebentuk gunung yang lebar dan landai, dengan letusan yang cenderung lebih tenang. Di sisi lain, ada stratovolcano, kayak gunung Merapi. Nah, lavanya ini kental dan lengket, mirip pasta gigi. Karena kental, dia nggak bisa ngalir jauh dan malah numpuk di puncak, bikin gunungnya jadi tinggi dan curam. Sifat kental ini juga yang ngebuat gas jadi terperangkap, dan pas meledak, letusannya bisa jadi sangat eksplosif. Tapi bukan cuma itu aja, ada juga bentuk-bentuk lain yang nggak kalah unik. Misalnya Gunung Maar, yang bentuknya bukan kerucut, tapi malah kawah lebar bekas ledakan gas dari bawah tanah. Dan yang paling spektakuler, kaldera. Ini adalah kawah super raksasa, semacam bekas luka yang terbentuk pas puncak gunungnya ambruk setelah ada letusan yang super dahsyat. Contoh paling terkenalnya di Indonesia, tentu aja Danau Toba. Itu adalah sisa dari letusan super volcano jutaan tahun yang lalu. Keren banget kan? Oke, setelah kita tahu proses kelahirannya yang luar biasa, sekarang kita sampai ke pertanyaan yang paling penting buat kita. Apa sih artinya semua ini bagi kehidupan? Ternyata jawabannya rumit.
Gunung berapi itu, dia adalah kekuatan pencipta sekaligus perusak. Slide ini nunjukin banget dualitasnya. Di satu sisi, abu vulkaniknya itu bikin tanah jadi super subur, belum lagi jadi sumber mineral berharga, sumber energi panas bumi yang bersih, dan pastinya jadi tempat wisata alam yang indah banget. Tapi di sisi lain, letusannya itu membawa ancaman yang nyata. Awan panas, lahar, abu yang bisa ganggu pernapasan dan bahkan penerbangan, kerusakan bangunan, sampai ancaman korban jiwa. Bener-bener kayak pedang bermata dua. Jadi, pada akhirnya kita dihadapkan sama paradoks yang luar biasa kan? Si pencipta sekaligus si perusak, pemberi kehidupan tapi juga jadi ancaman. Ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Gimana caranya kita sebagai manusia bisa terus belajar untuk hidup berdampingan dengan kekuatan alam yang sedahsyat tapi sekaligus sepenting ini?